Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mencoret 5 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dicoret yang dimaksud ialah pemain-pemain yang sebelumnya disertakan menghadapi Bahrain dan Cina, tapi tidak dibawa untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebanyak 5 nama pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangku Alam, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Dimas Derajat, dan Malik Rizaldi. Asnawi Mangku Alam, Hernando Ari, dan Malik tidak dipanggil karena mengalami cedera. Sementara itu, Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat tak dipanggil karena kalah saing dengan nama lain. Sebagai gantinya, Sintayong memanggil Yance Sayuri untuk menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam. Posisi peninggalan Hernando digantikan kiper Persis Solo Muhammad Riyandi. Untuk Malik Rizaldi, Sintayong memanggil winger kanan Malik United Yakob Sayuri sebagai penggantinya. Bagaimana dengan Wahyu Prasetyo dan Dimas Derajat? Wahyu Prasetyo digeser oleh Justin Hubner yang baru pulih dari cedera. Sedangkan Dimas Derajat kalah saing dengan Ramadan Sananta. Untuk laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Sintayong memanggil 27 nama. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil dapat memberikan kontribusi maksimal sehingga membantu Timnas Indonesia meraih target atas Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan Timnas Indonesia meraup 4 angka dalam 2 laga kandang kontra Jepang dan Arab Saudi. Sanggupkah mereka merealisasikan Sintayong? Dengan memanggil 27 nama, ada Martin Paes Nadio, Muhammad Riyandi, The Ises Michilgers, Justin Hubner, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Saini Patinama, Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Tom Haye, Nathan Joaon, Ivan Jenner, Ricky Kambuaya, Ragnar, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Eliano Renders, Rafael Strike, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta. Alasan Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 1. Motivasi tinggi. Mumpung sudah tiba di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tom Haye dan kawan-kawan tak akan mau menyia-nyiakan, sebab tiket Piala Dunia 2026 sudah berada di depan mata. Jika Timnas Indonesia lolos ke babak ini, 2. Lawan lebih mudah. Lawan dijamin lebih mudah karena tim-tim top seperti Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Irak, Jepang, dan Australia disinyalir sudah memesan tempat lebih dulu via babak ketiga. Timnas Indonesia diprediksi di hadapan kedua dari 5 negara ini babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni ada Qatar, Uni Emirat Arab, Jordania, Oman, dan Arab Saudi. Diharapkan dengan negara-negara di atas skuad asuhan Sintayong diprediksi bisa bersaing. Terlebih pada Oktober 2025, skuad Timnas Indonesia dijamin lebih kuat ketimbang sekarang. 3. Timnas Indonesia makin kuat. Timnas Indonesia dijamin semakin kuat pada Oktober 2025 sebab Timnas Indonesia dipastikan telah diperkuat oleh Kevin Dix, pemain yang proses naturalisasinya rampung pada Maret 2025. Selain itu, Timnas Indonesia berpotensi diperkuat Emiliano Jonathans, Vitesse Arnhem, Jairo Delort, Royal Antwerp, hingga oleh Romani FC Utrecht. Jika mentas di babak keempat, komposisi pemain ini diprediksi sudah cukup mengantarkan Timnas Indonesia untuk ambil bagian di Piala Dunia 2026. Bikin bangga orang tua, Michilgers Jetisan bek Liga Inggris. Setelah berpikir-pikir dan mempertimbangkan selama beberapa tahun, keputusan Michilgers akhirnya bulat juga. Bek FC20 itu di Liga Belanda bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Michilgers sempat berharap mendapatkan kesempatan untuk bermain dengan Timnas Belanda sebelum memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Kini Michilgers tinggal menunggu debutnya bersama Timnas Indonesia. Timnas akan menantang tuan rumah Bahrain dalam match ketiga grup C di Bahrain. Michilgers mengungkapkan bahwa orang tuanya senang melihat dengan pilihannya memperkuat Timnas Indonesia dan sudah tidak sabar melihat putra-putranya bermain untuk berseragam merah putih.
Darah Indonesia mengalir kental dalam tubuh Miss Hilgers. Bagaimana tidak? Ibunya yang lahir bernama Linda Tombeng, lahir di Manado, Sulawesi Utara. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding. Bersama pemain PS Zoli di Liga Belanda, Eliano yang dinaturalisasi berbarengan Miss Hilgers telah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Ini adalah hari pertama saya bersama timnas Indonesia. Tadi kami menjalani sesi latihan ringan dan kami rileks. Tapi sangat menyenangkan melihat satu sama lain bermain sepak bola dan mengenal para staf yang bertugas, ucap Miss Hilgers kepada awak media. Warganet atau netizen Indonesia girang Rafael Strijk mencetak gol perdana untuk Brisbane Roar dalam laga Liga Australia 2024. Striker timnas Indonesia ini mencetak gol pertama ke gawang Sydney FC. Gol itu tercipta pada menit ke-78. Hanya butuh waktu 8 menit baginya untuk mencetak gol. Strijk masuk saat laga memasuki menit ke-70, menggantikan gelandang Khalid Sour. Bagi Strijk ini adalah gol perdana dalam karirnya di Brisbane Roar di Australia. Gol ini lantas diunggah di akun media sosial Instagram resmi Liga Australia. Sontak saja, kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri celetukan netizen Indonesia. Kalau bermain reguler, insting mencetak golnya semakin terlatih. Giliran 2 minggu lagi cetak gol untuk timnas Indonesia ke gawang Jepang, tulis seorang netizen. Kemarin Ragnar Oratmangun mencetak gol, sekarang Rafael Strijk. Modal yang baik buat lawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Tak lupa, netizen mengucapkan selamat kepada Strijk untuk gol perdananya. Mereka berharap performa pemain 21 tahun ini semakin tajam bersama klub dan timnas Indonesia. Wow, selamat Rafael, sapaan akrab untuk Rafael atas gol pertama untuk klub. Semoga semakin gacor dan semakin banyak gol. Meski begitu, gol Rafael Strijk tersebut tidak bisa menyelamatkan Brisbane Roar atas kekalahan 2-3 dengan Sydney FC. Aksi Rafael Strijk dengan mencetak gol pertamanya itu mendapatkan beragam respon di media sosial. Di media sosial X atau Twitter, berseliweran komentar tentang penampilan Rafael Strijk bersama Brisbane Roar di Liga Australia. Tak sedikit netizen yang menilai ex pemain Ado Den Haag itu memang seorang penyerang oportunis. Harapan besar datang dari warganet agar Strijk tetap menyala bersama timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengguna lainnya menulis komentarnya mengenai kelebihan Rafael Strijk. Kasih lihat Coach Sintayong, Rafael bisa juga gini loh dijadiin super sub gini. Ngacak-ngacak lawan saat udah pada capek gak harus main 90 menit. Komentar lainnya juga datang menyangkut kontribusi Rafael Strijk dengan menempati posisi penyerang sayap. Banyak kalangan netizen yang menilai ada posisi lain yang cocok untuk permainan Strijk dalam tim, selain menjadi seorang ujung tombak. Selain itu, banyak netizen yang memuji kepawaian Rafael Strijk dalam penempatan posisi di wilayah pertahanan lawan. Jelas ini akan menjadi modal timnas Indonesia untuk menumbangkan lawan-lawan di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi.